Hai, gue Steffi. Hai, gua Ata. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Gimana sih cara efektif menjadi millennial leaders, terutama bagi kita yang memiliki subordinat yang jauh lebih senior daripada kita? Saya Ata, saya seorang Corporate Education and Relationship Coach, dan kali ini akan membahas mengenai fenomena yang lagi hype banget terjadi di dunia organisasi zaman sekarang. Nah, kita nggak bisa memungkiri bahwa anak-anak muda sekarang sudah memiliki tempatnya dan menduduki posisi-posisi strategis di banyak sekali perusahaan. Namun, dilemanya adalah anak-anak muda ini sering mengalami kesulitan dalam memimpin anak buahnya yang jauh lebih tua daripada mereka secara usia. Nah, ini dia beberapa kesulitan-kesulitan yang umumnya dirasakan oleh para millennial leaders ini. Kesulitan yang pertama adalah perbedaan ritme kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa anak muda itu maunya semuanya serba cepat. Mereka berpikir secara lebih pragmatis dan juga praktis dan juga simple, dan pengennya langsung jump into the what next, dan juga what next aja. Sedangkan orang-orang di usia yang lebih kolonial, mereka lebih perfeksionis. Mereka ingin memastikan kerja mereka itu beres seberes-beresnya dari A sampai Z, well organized, dan hasilnya itu baik, maka mereka baru direct report kepada atasannya mereka. Nah, dari segi waktu jelas sedikit banyak akan memakan waktu lebih lama dan akan bentrok dengan kebiasaan anak-anak muda yang maunya semuanya serba cepat. Kesulitan yang kedua adalah sungkan. Karena budaya di Indonesia itu masih mengedepankan struktur hierarkis dan juga patriarkis, kita belum sepenuhnya menerapkan sistem egaliter, maka sungkan selalu menjadi momok untuk para millennial leaders. Sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa deal dengan kesulitan-kesulitan itu? Ada beberapa cara-cara efektif yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah acknowledgement. Nah, acknowledgement ini berbeda dengan rewarding atau pujian ya, teman-teman. Acknowledgement di sini adalah pengakuan, jadi sifatnya lebih netral. Contohnya adalah kita memberikan pengakuan untuk setiap keberhasilan dari bawahan kita, untuk setiap effort yang sudah dia lakukan, untuk setiap kerja keras yang dia lakukan. Dan jangan lupa kita harus meng-acknowledge untuk pengalaman dan juga wisdom yang mereka miliki, karena mereka memang lebih berpengalaman daripada kita. Cara efektif yang kedua adalah building intimacy. Nah, hal ini kelihatannya sederhana, cuman banyak yang miss di sini. Building intimacy juga bisa dilakukan melalui 4 cara. Cara yang pertama adalah building trust. Yang kedua itu bisa dengan cara membuat waktu bersama, ya, as simple as kita ngopi bareng, makan siang bareng, karaoke bareng. Dan juga building intimacy bisa terjalin pada saat kita mengenal bawahan kita lebih dalam lagi. Kayak kita tahu tentang hobinya mereka, mengenal siapa keluarganya mereka, dan juga jangan lupa terbuka terhadap permasalahan mereka. Jadi as a leader kita juga bisa sebagai partner dan juga teman curhat bawahan kita. Cara efektif yang ketiga adalah continuous learning. Nah, maksudnya adalah karena kita sadar ada gap yang cukup jauh antara kita dengan bawahan kita yang lebih tua, maka kita juga harus mengencourage bawahan kita untuk terus update mengenai perkembangan zaman dan juga teknologi. Contohnya, ya sekarang kan semuanya serba digital. Kita marketing, menjual sesuatu atau mempromosikan sesuatu, sekarang semuanya serba digital. Sehingga mau tidak mau, kita harus mengencourage bawahan kita untuk belajar mengenai digital. Continuous learning juga harus dua arah. Nah, kalian, para pemimpin muda, jangan pernah malu untuk belajar dari bawahan kalian. Jadi, yang namanya continuous learning ini harus dua arah. Cara efektif yang selanjutnya adalah building credibility. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan dua aspek. Yang pertama aspek aptitude dan juga yang kedua aspek attitude. Kalau aptitude itu udah jelas ya, itu berkaitan dengan intelijensi, berkaitan dengan skill kalian, soft skill maupun dengan hard skill, kemudian berkaitan juga dengan apa yang kalian ketahui mengenai proses bisnis dan juga organisasi, dan juga tentang project-project yang kalian pimpin.
Kalau attitude itu semuanya berkaitan dengan behavior kalian, work ethics kalian, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana caranya kalian memimpin orang lain. Jadi ada kaitannya juga dengan leadership style. Nah, mau tidak mau, attitude dan juga aptitude itu harus disupport supaya meningkatkan kredibilitas kalian sebagai seorang leader. Nah, cara efektif yang selanjutnya adalah, ini nggak kalah penting juga, bahwa kalian harus membangun mindset atas nama, oleh, dari, dan juga untuk organisasi. Maksudnya adalah, kita semua harus sadar bahwa kita bekerja di dalam payung yang sama, organisasi yang sama. Kita memiliki tujuan yang sama, visi yang sama, dan juga ingin mencapai target yang sama. Maka pada saat mindset itu berhasil untuk dibangun dan kita ciptakan, apalagi as a leader, kita bisa mendeploy itu ke bawahan kita, segala bentuk gap atau perbedaannya bisa perbedaan umur, perbedaan karakteristik, apapun itu jenis perbedaan, bisa diminimalisir seoptimal mungkin. Untuk kalian, para anak muda yang saat ini sedang memimpin organisasi, jangan pernah ragu, karena sesungguhnya anak muda lah yang paling siap terhadap perubahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.